tidur sampai sholat subuh, tapi boro-boro uang banyak, sedikit pun gak ada. Malah hutang dan masalah yang numpuk bukan uang yang Allah beri. Bukan uang ya Allah, berilah aku petunjukmu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, assalamualaikum Pak Ustadz, minta doanya agar bisa cepat bayar hutang 100 juta karena ada uang riba yang saya pinjam. Pak Ustadz, mohon bantu doanya ya agar saya dan istri saya bebas dari riba dan dari hutang Pak Ustadz. Oke, ya kira-kira begitulah yang terkait masalah hutang dan hutang. Jadi banyak di antara teman-teman ini yang mengira ataupun yang menginginkan bahwa kalau kita beramal salawat nanti hasilnya akan instan, simsalabim akan terkabul. Jadi sebetulnya ya teman-teman mungkin salah mengerti bahwa salawat itu untuk beramal soleh itu, untuk kita mendapatkan pertolongan dari Allah itu juga membutuhkan proses ya. Jadi misalnya gini, Anda punya utang kepada pinjaman online atau kepada orang lain yang mana hutang itu adalah riba, hasil daripada riba ya. Anda melaksanakan riba saja itu sudah dosa. Nah, kira-kira kalau Anda melaksanakan dosa, apakah Allah akan berikan ganjaran ataupun balasan terhadap dosa-dosa Anda itu, ataukah Allah tidak diamkan saja, tidak berikan ganjaran? Dosa Anda itu, biar Anda tahu ya, biar teman-teman tahu, itu akan diberikan ganjarannya di dunia bahkan di akhirat. Jadi di dunia seperti apa ganjarannya? Diberikan kesempitan hidup, disusahkan hidupnya, ya, hatinya tidak tenang, jiwanya tidak tenang. Itu adalah balasan dosa atas perbuatan riba itu di dunia. Jadi misalnya Anda berbuat dosa riba nih, utang 100 juta, 200 juta atau berapapun misalnya. Allah ingin kasih Anda hutang, balasan. Pokoknya aku ingin dengan ribamu ini kamu diberikan balasan ya dalam 5 tahun ini misalnya. Dalam 5 tahun ini aku berikan kesempitan hidup sesempit-sempitnya, biar kamu jera terhadap perbuatan dosamu itu. Nah, kemudian ketika Anda diberikan hukuman oleh Allah SWT kesempitan hidup, lalu kemudian Anda pun dapat hidayah, dapat petunjuk, lalu Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah, lalu kemudian Anda banyak bersalawat, banyak menjaga sholat 5 waktu. Lah Anda kan baru mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah kan. Jadi mungkin dulunya jauh dari Allah ketika masih tidak ada masalah. Ketika kemudian datang masalah, dekat dengan Allah, tiba-tiba mendekat. Ya, mungkin saja Allah SWT ya mengampuni dosa-dosa Anda. Allah SWT iba dan kasih sayang kepada Anda. Tetapi Anda harus ingat, proses hukum harus berjalan terus. Ya, sama seperti kita di dunia. Di dunia ini misalnya ada satu orang pembunuh. Pembunuh itu, ya mungkin orang yang keluarga yang dibunuh bisa jadi memaafkan Anda. Tetapi namanya proses hukum berjalan. Hanya saja, ya yang perlu Anda pahami, mungkin saja ketika tadi Allah sudah menetapkan 5 tahun Anda diberikan kesulitan. Nah, dengan Anda memperbanyak salawat, memperbanyak ibadah, mungkin dikurangi, ya Mboya, turun jadi 3 tahun. Nah, jadi 5 tahun itu dikurangi 3 tahun, jadi 2 tahun saja Anda mengalami kesusahan. Bahkan bisa jadi setahun. Jadi 4 tahunnya dihilangkan hukumannya, jadi tinggal setahun lagi Anda mendapat hukuman dari Allah. Itu kan sudah sebuah keringanan. Jadi Anda berkomentar, ya Allah, saya sudah sholat, sudah salawat, kok masih susah terus? Bukan susah terus, tetapi Anda masih menjalani proses hukum, yang mana hukumannya itu belum selesai, harus Anda lewati. Jadi ya lewati saja, sabar saja.